Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا العلم يا عليم. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmat dan karunia-Nya pagi yang penuh berkah ini. Kita kembali bersama hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah fardu subuh. Kemudian kita duduk sejenak belajar tentang agama kita. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah ini dan kehadiran kita menjadikan sebab diampunkan dosa-dosa kita di sisinya, dan menjadi sebab pula diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan mudah-mudahan selawat yang kita baca sebagai bukti bahwa kita mencintainya. Kemudian pula kepada Allah Azza wa Jalla untuk kedua orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dan Allah bimbing mereka dalam jika mereka masih membersamai orang tuanya, dan melapangkan kuburan mereka jika telah mendahului kita. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kembali kita bahas tentang 200 tanya jawab seputar imanan dan keyakinan. Pada pagi ini masuk kepada pertanyaan yang ke-28, yaitu tentang surga dan neraka. Pertanyaannya adalah ma dalilul iman bil jannati wan nar? Apakah dalil iman terhadap surga dan neraka? Maka muallif kitab menjawab dan membawakan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka Allah berfirman, jagalah diri dari neraka Allah Azza wa Jalla yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allah menyebutkan di sini adalah an-nar, langsung bahwa Allah meminta kita untuk menjaga diri dari azab neraka yang mana bahan bakarnya manusia dan batu. Neraka yang disediakan bagi orang-orang kafirin. Kemudian setelah itu Allah sebutkan pula tempat yang mulia bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan beramal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat
berilah kabar gembira siapa orang-orang beriman yang bagaimana wa amilus salihat, yang mengamalkan, yang mengerjakan amal-amal saleh. Beriman tidak cukup, tapi bukti keimanan mesti dilihatkan dengan amal. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang mulia ini, ma'asyal hadirin wal hadirat, Allah sebutkan tentang neraka dan surga, bahwa ini adalah sebagai dalil yang menunjukkan kita wajib beriman terhadap surga dan neraka yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif, pengarang kitab ini menjelaskan, wa ghairuha minal ayat ma la yuhsa, dan masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an seputar adanya neraka dan surga yang telah Allah siapkan. Kemudian muallif kitab menyebutkan beberapa dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat malamnya, dia mengatakan, Allahumma lakal hamd, segala puji bagi engkau ya Rabb, antal haq, engkau adalah benar, wa wa'dukal haq, dan janjimu adalah benar, wa liqa'uka haq, dan pertemuan denganmu adalah benar, wa qauluka haq, dan perkataanmu benar, wal jannatu haqqun, surga itu benar, wan naru haqqun, bahwa neraka itu juga benar, wan nabiyyuna haqqun, dan para nabi yang diutus itu benar, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan Muhammad adalah hak, ya, was-sa'atu haqqun, dan neraka itu, dan hari kiamat itu adalah hak dan benar. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Di dalam hadis, dalam doa ini, Nabi menyebutkan surga dan neraka, bahwa Nabi mengajarkan bahwa surga itu benar, bahwa neraka itu benar, dan wajib kita imani. Inilah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat malamnya. Kemudian di dalam hadis yang kedua yang dinukilkan oleh muallif kitab, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang bersaksi bahwa tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah, yang tidak ada syarikat baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan yang bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan kita meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa disebutkan Isa di sini? Karena Isa di sebagian, ya, agama meyakini bahwa dia adalah Tuhan atau anak Tuhan. Maka kemudian di sini Nabi SAW menyebutkan kepada kita, mengajarkan bahwa Isa dalam pandangan Islam adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kalimat yang disampaikan ke Maryam dan Jibril, ya, wal jannatu haqqun, dan surga adalah hak, wan naru haqqun, neraka juga hak, adkhalallahu al jannata ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, ya, dari apa yang dikerjakan. Akhrajahu wa fi riwayatin min abwabil jannah ats-tsamani ayyuha sya', di dalam riwayat lain Allah memasukkan ke dalam surga dari pintu mana saja dari yang 8 pintu surga tersebut. Ini menunjukkan dari dua hadis ini bahwa surga dan neraka itu adalah benar, dan wajib untuk kita yakini, wajib untuk kita imani. Bahwa dalam riwayat yang lain, di mana Allah tabaraka wa taala setiap hari memperindah, ya, surga, yang menyiapkan bagi orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala, yang mengimani Allah tabaraka wa taala. Dan masih banyak hadis-hadis yang berbicara tentang
surga dan neraka, bahwa keduanya itu adalah hak, keduanya adalah benar, yang wajib untuk kita persiapkan diri kita untuk hari yang abadi di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih banyak hadis-hadis seputar ini, namun muallif kitab mencukupkan dua hadis ini di dalam pembahasan ya ma dalilul iman bil jannati wan nar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Pertanyaan yang ke-129, ma ma'nal iman bil jannati wan nar? Pertanyaan ini adalah lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Kalau sebelumnya ditanya tentang dalil, sekarang apa makna iman kepada surga dan neraka? Apa makna iman terhadap surga dan neraka? Maka muallif kitab menjelaskan maknanya adalah at-tasdiqul jazim biwujudihima, meyakini dengan seyakin-yakinnya, membenarkan dengan sebenar-benarnya bahwa surga dan neraka itu ada. Wa annahuma makhluqatani al-an, keduanya telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahuma baqiyatani biibqa'illahi lahuma la tafniyani abadan, bahwa keduanya akan abadi, akan terus senantiasa ada dengan kuasa Allah yang mengabadikan mereka, bahwa tidak akan hancur selama-lamanya. Jadi surga dan neraka Allah ciptakan, dia makhluk, Allah ciptakan. Namun atas izin Allah dan kehendak Allah serta keinginannya, bahwa surga itu akan terus ada, neraka itu akan terus ada. Di dalam neraka disiksalah orang-orang yang mungkar dan tidak beriman kepada Allah, dan di dalam surga diberikan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Wa yadkhulu fi dzalika kullu mahtawat alaihi hadhihi minan na'im wa tilka minal adab. Termasuk kita meyakini sebenar-benarnya dengan meyakini seluruh apa yang ada di dalam surga dari segala kenikmatan yang Allah siapkan, dan meyakini pula bahwa di dalam neraka itu adalah berupa azab-azab yang telah Allah sediakan. Nah, wajib kita yakini itu, bahwa surga dan neraka adalah hak, dan kita harus membenarkan dengan sebenar-benarnya bahwa keduanya itu adalah makhluk Allah tabaraka wa taala, telah Allah ciptakan hari ini, dan Allah senantiasa memperindah kenikmatan di dalam surga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nah, kalau dalam makna keimanan ke dalam surga dan neraka bahwa kedua-duanya adalah ada sekarang, maka pertanyaan yang ke-130 adalah mad dalilu ala wujudihim al-an? Apa dalil kalau surga itu telah ada sekarang? Kalau ada yang bertanya surga dan neraka itu apa sudah ada sekarang, maka kita katakan na'am, bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kedua-duanya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang surga, ya, uiddat lil muttaqin, ya. Allah sediakan surga itu, Allah siapkan surga itu untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi orang bertakwa adalah mendapatkan surga. Allah juga mengatakan tentang neraka, uiddat lil kafirin. Allah siapkan neraka itu bagi hamba-hambanya yang kafir kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa akhbarana annahu ta'ala askana Adam wa zawjahul jannah. Allah mengabarkan dalam ayatnya bahwa Adam dan istrinya mereka tinggal di dalam surga. Qabla akalahuma minasyajara, sebelum mereka berdua melanggar tidak boleh memakan pohon khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengabarkan kepada kita bi annal kuffar, bahwa orang-orang kafir itu kalau dia sudah mati, yu'raduna 'alan nari wuduwan wa 'ashiyya, Allah tunjukkan, Allah tampakkan kepada mereka tempat neraka sebagai kembali mereka di waktu pagi dan di waktu sore. Di dalam hadis yang lain yang terkait dengan alam barzakh,
ketika orang-orang mukmin itu meninggal, ya, maka kemudian dia diperlihatkan kepadanya, ya, surga sebagai tempat kembalinya, sebagai tempat akhir dari perjalanannya. Itu diperlihatkan kepada mereka. Bahkan diluaskan kuburan seluas mata memandang. Itu nikmat yang tidak bisa diukur dengan kasat mata kita hari ini. Itu alam gaib, yang itu adalah alam yang berbeda dengan alam dunia. Begitupun sebaliknya orang-orang kafirin yang mati di dalam kekafiran, yang tidak beriman kepada Allah, maka kuburan disempitkan, maka dihimpit, bahkan tulang belulangnya hancur, kemudian ditunjukkan kepadanya tempat kembalinya nanti setelah kiamat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Kata Rasul ketika dalam perjalanan Isra-nya, ya, Mi'raj, aku masuk ke dalam surga, kemudian aku melihat ternyata orang yang paling banyak menjadi penghuni surga adalah al-fuqara, orang-orang miskin, ya, orang-orang fakir. Wattala'tu an-nara fara'aitu aktsar ahliha an-nisa. Aku juga diperlihatkan, ya, aku juga diperlihatkan neraka, dan aku melihat orang yang paling banyak menjadi penghuninya adalah para wanita. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perbedaan antara orang fuqara dan orang-orang agniya itu sangat jauh. 500 tahun beda jarak penghisapan mereka ini. Karena orang kaya banyak yang dipertanggungjawabkan, banyak yang harus ditanyakan, dan dia mesti mempertanggungjawabkan dari kekayaan yang dia dapat. Untuk apa dia belanjakan, dari mana dia dapat, dan untuk apa dibelanjakan. Bukankah dalam hadis, ya, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alan arba'. Itu kita dapatkan bahwa ada 4 perkara yang akan ditanyakan kepada kita di hari kiamat kelak. Yang lain ditanyakan 1 tentang umurnya, tentang usia mudanya, tentang ilmunya. Tapi pada harta 2 pertanyaan. Min aina iktasab, dari mana dia dapatkan harta itu? Wa fima anfaq, kemanakan, ya, untuk dibelanjakan. Untuk apa dibelanjakan harta yang telah didapat? Oleh itu ikhwani ma'asyiral hadirin rahimakumullah, as-syahid dalam hadis ini adalah surga diperlihatkan kepada Rasulullah, dan neraka juga diperlihatkan oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tentang fitnatul kubur dan azabnya, Nabi SAW juga mengatakan, ini hadis yang berikutnya, "Idza mata ahadukum yu'rad alaihi maq'adah." Ini hadis muttafaqun alaih. Jika meninggal salah seorang dari kalian, diperlihatkan kepadanya tempat dia di dalam surga, tempat dia, maksir, tempat kembali terakhirnya. Dia sudah tahu. Makanya dalam hadis lain, ketika seorang mukmin dia sudah tahu akan akhir dari perjalanan dia di alam barzakh, maka dia minta kepada Allah agar disegerakan hari kiamat, dan dia diberikan kabar gembira kepada keluarganya. Namun ketika mujrim yang meninggal, atau ketika kafir yang meninggal, dia minta kepada Allah agar diundur, ya, terjadinya hari kiamat, karena dia takut akan neraka yang telah diperlihatkan kepadanya. Di dalam pembahasan kita sebelumnya, barang siapa yang selamat dari azab dalam alam barzakh, ya, di alam kubur, maka fama ba'dahu aisar. Adapun proses setelah alam barzakh itu akan lebih mudah. Ya, faman lam yanju, yang tidak selamat di alam barzakh, fama ba'dahu asyad, setelah itu akan lebih sulit. Nah, ini harus kita yakini bersama. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan, ishtaqatin naru ila rabbiha azza wa jal, ya, neraka mengadu kepada Rabbnya, ya, faqalat rabbi akala ba'di ba'dan fa'adhina li la binafsaini fi syita wa nafsun fi sayf fa ashad ma tajiduna min al-harri wa ashad ma tajiduna min az-zamharir. Ini Nabi, ya, disebutkan bahwa di dalam neraka, ya, saling memakan, ya, api saling melahap dan seterusnya. Dan di sini syahidnya adalah bahwa neraka mengadu kepada Allah tabaraka wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ya, al-huma min fahi jahannam fabriduha bil ma', bahwa panas badan yang kita dapatkan, yang mungkin masing-masing dari kita pernah merasakan, itu adalah dari panasnya neraka jahannam, maka dinginkan dengan air. Bahkan ketika Rasulullah SAW memerintahkan, ya, ketika salat zuhur itu ditegakkan kapan? Fabriduha bis salah, ya, fa innaha min fahi jahannam, bahwa
dirikanlah salat zuhur itu ketika sudah mulai agak dingin. Ketika sudah mulai agak dingin, karena panasnya itu adalah panas neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang terakhir, ya, lamma khalaqallahu al-jannah wan nara, tatkala Allah ciptakan surga dan neraka, arsala Jibril ilal jannah, maka Allah mengutus Jibril ke dalam surga, faqala idhab fanzur ilaiha, maka lihatlah ya surga tersebut. Ini asyahid, Allah mengutus Jibril dan Allah menciptakan surga tersebut. Waqad di dalam hadis yang lain, ya, waqad aradata alaihi salatu wassalam fi maqami yauma kusifatis syams wa uridat alaihi lailatul isra wa fi dhalika min al ahadits as-sahihah ma la yuhsa. Seputar adanya neraka dan surga, ya, hari ini masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keberadaan surga dan neraka itu sudah ada. Allah menciptakan keduanya dan Allah persiapkan, ya, bagi orang-orang mukminin tempat kembalinya surga, dan Allah ciptakan tempat neraka tempat kembalinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah pembahasan kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita bersama dan Allah berikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh, dengan ketakwaan kita sebagai bentuk bekal yang sebaik-baik bekal bagi setiap mukmin dan mukminah dan bagi setiap muslim dan muslimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.